Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membaca kitab Tauhid yang diambil dari penjelasan dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya'i wal mursalin, yang ditulis oleh cucu pengarang dari kitab Tauhid sendiri, Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Taib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Telah kita jelaskan keterangan dari Syekh rahimahullahu ta'ala bahwa kalau ada kata ibadah dalam ayat Al-Quran, maka maknanya adalah tauhid. Dan kaidah ini disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam tafsir. Ya, kata Ibn Abbas, kullu ma warada minal ibadati famaknahu at-tauhid. Setiap ayat yang datang yang menyebutkan tentang kata-kata ibadah, termasuk ayat ini, maka maknanya adalah tauhid. Jadi kalau diterjemahkan, tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mentauhidkan saya, melainkan supaya mereka mentauhidkan aku. Taib. Kemudian telah kita jelaskan juga definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman. Beliau nukil ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batina wal zahirah. Ibadah itu adalah nama, setiap nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan, amalan yang zahir ataupun yang batin. Ini definisi dari ibadah. Kemudian juga telah kita jelaskan keterangan dari Syekh rahimahullah, dan ini juga nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa setiap ibadah itu pasti terkumpul yang namanya al-hubbu wadzul, kecintaan dan menghinakan diri. Ya, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan menghinakan diri kepada yang diibadahi. Maka cinta yang kosong dari penghinaan diri dan penghinaan diri yang kosong dari cinta itu tidak disebut sebagai ibadah. Ya, tidak disebut dengan ibadah. Ya, makanya ibadah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Ibadah sendiri secara bahasa, ini lupa kemarin saya sebutkan. Ya, ibadah secara bahasa artinya apa? At-tadallul wal khudu. Iya. Menghinakan diri dan tunduk, itu asal kata ibadah. Ya, makanya orang-orang Arab, ini penggunaan bahasa ya. Kalau mereka bilang thoriqum mu'abbad, ya. Kalau orang Arab bilang thoriqum mu'abbad, ya, jalan yang diibadahi. Apa maksudnya jalan yang diibadahi? Maksudnya jalan yang sudah sering dilalui. Ya, jadi biasa ya di sawah itu ada jalan setapak yang sering dilalui oleh orang. Ya, biasanya kalau jalan setapak itu kentara itu jalannya, tidak ditumbuhi oleh apa? Rumput, karena sering dilalui. Ya. Nah, jalan setapak yang sering dilalui, orang Arab bilang thoriqum mu'abbad. Ya, jalan yang sering-sering diinjak. Ya, makanya karena sering diinjak, ya, antum lihat jarak mu'abbad itu karena sering diinjak, jalan itu enggak tumbuh rumput di situ. Ya. Maka ibadah itu asalnya apa? Menghinakan diri. Dari situ asal makna apa? Ibadah. Ya, makanya betul kata Syekh di sini, yang namanya orang beribadah pasti terkumpul dua. Ya. Kamalul dzulli wa kamalul hubbi, itu pasti. Kesempurnaan cinta kepada zat yang dia ibadahi, satu. Yang kedua, kesempurnaan menghinakan diri kepada zat yang dia ibadahi. Ya, ketika tidak terkumpul dua ini, maka bukan ibadah namanya. Bukan ibadah. Taib, ini secara ringkas ya terkait tentang ayat yang telah kita jelaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Taib. Kemudian juga ada faedah kemarin. Ini yang terakhir yang disinggung oleh Syekh Abdul Rahman tentang masalah iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyinggung bahwa ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, ini namanya iradah diniyah syar'iyah. Ya, jadi iradah itu ada dua, kehendak Allah itu ada dua. Ada iradah syar'iyah diniyah dan ada iradah kauniyah khalqiyah. Ya. Apa pentingnya kita tahu dua iradah ini? Ya, supaya orang paham ya faedahnya kita memahami dua iradah, supaya orang bisa memahami ya, atau supaya orang tidak mempertentangkan antara takdir dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini, dalam ayat dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, dalam ayat ini perhatikan, tidaklah, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Allah menginginkan supaya seluruh makhluk beribadah kepada Allah. Allah ingin kan? Iya, Allah ingin. Allah ingin. Ya, kalau Allah ingin, apakah pasti terjadi? Apakah semua yang Allah inginkan pasti terjadi? Saya tanya, yang Allah inginkan semua pasti terjadi? Ayo dijawab. Yang Allah inginkan, semua yang Allah inginkan pasti terjadi? Ya, pasti kalau itu kehendak kauniyah. Sekarang ini ayat ini, perhatikan.
Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Keinginan Allah supaya seluruh makhluk beribadah kepada Allah. Sekarang semua makhluk beribadah? Tidak. Berarti keinginan Allah tidak? Berarti tidak semua yang dikehendaki Allah? Ya enggak? Berarti tidak semua yang dikehendaki Allah terjadi atau terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Betul bahwa kehendak di sini adalah kehendak syariah. Kehendak Allah yang syar'i. Syar'i itu artinya yang dicintai. Ya. Kehendak Allah yang Allah Subhanahu wa taala cintai itu kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Tapi kalau yang kauni pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Kehendak Allah yang kauniyah itulah takdir. Kehendak Allah yang kauniyah itulah yang kadang apa? Takdir. Oh, ini sudah takdir Allah nih. Itu namanya kehendak kauniyah. Pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi kalau kehendak Allah yang syar'i itu artinya kehendak Allah yang Allah cintai. Kalau ini kehendak yang syar'i, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Sekarang saya tanya antum, Allah menghendaki Abu Bakar beriman. Keimanan Allah cintai? Cintai? Terjadi sama Abu Bakar? Iya, Abu Bakar beriman. Berarti itu namanya apa? Syariah qadariyah. Paham enggak? Terjadi dan Allah cintai. Ya. Allah menginginkan iblis beriman. Allah ingin iblis beriman. Itu kehendak Allah. Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Itu namanya apa? Syariah tapi tidak kauniyah. Paham? Ya, itulah sisi pentingnya membedakan antara dua iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ya, sering ditanyakan. Bagaimana caranya? Kan ini katanya sudah ditakdirkan semuanya. Ya, ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu. Tak seorang pun di antara manusia, di antara makhluk, kecuali telah ditulis tempat duduknya, sudah ada takdirnya. Si fulan penghuni neraka, si alan penghuni surga, sudah ditentukan. Sebelum lahir di dunia sudah ditentukan. Ya, orang bertanya, kalau memang orang ditakdirkan masuk neraka, untuk apa dia beramal di dunia? Ya, ini sering orang muncul di pikiran orang yang tidak mau beramal ini. Ya, ini kalau istilah syar'i namanya orang yang mempertentangkan takdir. Ya, jadi ada orang bilang, kalau memang takdir saya masuk neraka, untuk apa saya beramal? Jelas ya? Itu kan sering muncul pertanyaan begitu. Kalau memang takdir saya neraka, untuk apa saya beramal capek-capek? Ternyata ujung-ujungnya saya sudah ditakdirkan masuk neraka. Ya. Jawabannya, iya betul. Kalau seandainya ada orang tahu takdirnya neraka, sudah tidak usah beramal. Karena biar capek-capek pasti apa? Neraka. Seandainya dia apa? Seandainya dia tahu. Seandainya ada dari makhluk yang tahu takdirnya neraka atau surga, sudah, untuk apa beramal? Ya sama, seandainya ada tahu, sudah pasti dia penghuni apa? Surga. Dia tahu takdirnya, sudah, melakukan dosa pun tidak apa-apa, seandainya dia tahu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kita tahu tidak takdir kita? Iya tak? Itu jadi pertanyaan. Tahu tidak antum takdirnya? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW apa? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan dengan apa dia beramal kepadanya. Jadi Nabi perintahkan kita untuk apa? Beramal. Paham ini? Nabi perintahkan kita beramal, bukan bersandar berpangku tangan di atas takdir.
ndak usah beramal, ya, gappa ka penghuni neraka aja. Ya, itu namanya orang yang putus asa. Jelas ya? Dan itu hal yang dilarang di dalam agama kita, mempertentangkan ya takdir. Ya, mempertentangkan takdir. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ayat yang kedua, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Qala Syekh Abdul Rahman rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu ba'atha fi kulli qarnin wa ta'ifatin minal umami rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadati ma zayyana lahumus syaitanu wa awqa'ahum fihi min ibadati ma siwahu faminhum man hadallahu wa wahhada Allah ta'ala bil ibadah wa ata'a rusulahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah fa asyraka ma'allahi ghairahu bi ibadatihi wa lam yaqbal hudallahi alladhi ja'at bihi ar-rusul kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa hadha at-tauhidu alladhi khuliqu lahu wad'u ilaihi huwa tauhidul ilahiyati tauhidul qasdi wat talab wa amma tauhidur rububiyyati wa tauhidul asma'i was sifati wa tauhidul af'ali fahuwa tauhidul ilmi wal i'tiqad wa aktsarul umami qad aqarru bihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Taib. Kata Syekh, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, kami mengutus pada setiap umat seorang rasul, seorang utusan. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, apa misi utama rasul yang diutus pada setiap umat? Ini tauhid. Ani'budullaha, iya, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Ya, saya mau tekankan lagi, ada kata ani'budullah, ya, sudah saya sebutkan tadi. Kalau ada kata u'budu, kata-kata ibadah, maka maknanya apa? Tauhid. Jadi kalau dimaknakan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, apa perintah Allah kepada rasul ini? Ani'budullah, tauhidkan Allah. Ya, tauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Iya. Sebelum kita baca keterangan Syekh rahimahullah ta'ala, jadi di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini memberikan faedah besar kepada kita semua, bahwa nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun makhluk yang bisa berhujjah, yang bisa beralasan kenapa tidak beriman, saya tidak mendapatkan ini, saya tidak ini. Karena pada setiap generasi, setiap ada generasi yang hidup, pasti ada orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada mereka. Iya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat, iya, kecuali ada orang-orang yang memberi peringatan di situ. Tidak ada satupun umat yang kosong, tidak ada orang-orang yang apa? Memberi peringatan. Pasti ada. Ya, rusulan mubasyirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, para rasul itu memberi kabar gembira dan mereka memberi peringatan. Ya,
Allah mengutus para rasul memberi kabar gembira dan peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia itu tidak ada lagi alasan. Iya. Setelah Allah mengutus kepada mereka apa? Para rasul. Ya, tidak ada alasan nanti di hadapan Allah, ya Allah kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Tidak sampai kepada saya peringatan. Tidak ada seperti itu. Ya Allah, ya Allah kenapa saya disiksa? Tidak sampai kepada aku peringatan yang seperti ini. Tidak sampai ke, tidak ada seperti itu. Karena tidak ada satupun umat kecuali ada apa? Ada Rasul pemberi peringatan. Dan ternyata Rasul yang membawa berita dan peringatan ini, berita yang paling pertama mereka sampaikan masalah tauhid. Ya, masalah tauhid. Ya, makanya dimaklumi ya, tauhid itu merupakan aujabu al-wajibat, kewajiban yang paling wajib. Ya, kewajiban yang paling apa? Paling wajib. Ya, dan ini adalah syarat utama ibadah-ibadah yang lain bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Ya, kalau tauhid seseorang cacat, ya bagaimanapun banyaknya ibadahnya, salatnya luar biasa, puasanya, sedekahnya, tapi kalau tauhidnya cacat, maka tidak ada artinya dari ibadah yang dia kerjakan. Tapi kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah tentang ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, kata beliau, yukhbiru ta'ala, Allah memberitakan dalam ayat ini, annahu ba'atha fi kulli qarnin, bahwa Allah mengutus pada setiap generasi, wa ta'ifatin, pada setiap golongan, minal umami, dari umat-umat, rasulan, seorang rasul. Ya, yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu, yang rasul ini mengajak manusia itu untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum an ibadati ma zayyana lahumus syaitan, dan melarang mereka untuk beribadah kepada sesuatu yang dihiasi oleh syaitan. Ya. Wa awqa'ahum fihi min ibadati ma siwahu. Ya, dan menjatuhkan mereka ke dalam peribadatan kepada selain Allah. Ya. Jadi Syekh di sini singgung ya, yang membuat manusia itu beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah adalah syaitan menghiasi. Ya, syaitan lah yang menghiasi perbuatan manusia itu menjadi apa? Indah. Ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Makanya di antara yang disebutkan dalam Allah, dalam Al-Quran, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, di antara godaan syaitan adalah menghiasi yang buruk itu menjadi baik. Ya, semua yang buruk-buruk syaitan berusaha menghiasi bagaimana supaya menjadi indah. Ya, nama-nama yang buruk bagaimana dimunculkan dalam pikiran manusia, syaitan mengwas-was mereka supaya muncul nama-nama yang indah. Jelas ya? Dan itu memang benar. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amalan mereka menjadi zayyin, menjadi baik. Ya. Kita melihat ya contoh tentang riba, misalnya riba. Ya, riba jelas-jelas pengharamannya dalam Al-Quran. Ya, pengharamannya dalam hadis Nabi SAW. Tapi riba ini syaitan berusaha bagaimana supaya riba ini menjadi indah didengar. Apa nama riba yang kita tahu? Ya, bunga. Dari mana asal katanya riba jadi bunga? Ya, karena bunga itu, tuh lihat sendiri di kamus bahasa Indonesia, karena bunga itu sesuatu yang mekar. Ya. Ya. Bagus dilihat, indah kelihatannya. Paham ya? Riba seperti itu. Ya, riba seperti itu. Awalnya apa? Dilihat, weh, masya Allah tahu aja na deina. Ya, banyak nawanna. Pasul Kyoto. Bangungi rumah. Ya betul, di awal dia dapat betul bunga bagus, kelihatan mekar. Tapi bulan-bulan narong. Iya, dendanya wrong.
Ya, awalnya dilihat bagus, tapi ya seperti itulah syaitan menghiasi manusia pada perkara-perkara yang kadang jelas-jelas keharamannya dalam Al-Quran, tapi karena dibumbui dengan zayyan, dengan hal yang indah, makanya seperti itu keadaannya. Jelas ya, sama dengan zina. Iya, perzinahan sesuatu yang diharamkan, tapi syaitan berusaha membumbui menjadi hal yang lumrah. Nah, sama dengan yang disebutkan oleh Syekh di sini, masalah kesyirikan. Ya. Jadi kenapa terjadi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Zayyana lahumus syaitan. Syaitan berusaha menghiasi apa? Perbuatan yang buruk itu menjadi baik. Sehingga kata Syekh, auqa'ahum fihi min ibadati ma siwahu. Mereka pun terjatuh, ya. Syaitan membuat mereka terjatuh ke dalam peribadatan selain Allah. Jelas ya? Jadi saya ulangi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap generasi dari umat-umat seorang rasul, yang mana rasul ini mengajak mereka beribadah kepada Allah dan melarang mereka dari beribadah kepada sesuatu yang dihiasi oleh syaitan. Tapi ternyata faminhum man hadallah wa wahadallaha ta'ala bil ibadah. Di antara manusia, ya, ada yang diberi hidayah, dan di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ata'a rusulahu, dan mentaati rasulnya. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara manusia ada yang memang berhak mendapatkan kesesatan. Ya, jadi sini faedah, ya, disebutnya oleh Syekh rahimahullah, ya, kehidupan manusia di dunia ini hanya dua. Dalam kehidupan ini hanya dua. Ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang berhak mendapatkan kesesatan. Ingat ya, bahasanya di sini haqqat alaihi dhalalah. Dia berhak, pantas dapat ad-dhalalah, kesesatan. Sehingga yang tersesat ini fa asyraka ma'allahi, ya, ghairahu bi ibadatihi. Ya, dia pun mempersekutukan yang lainnya bersama dengan Allah di dalam ibadah. Walam yaqbal hadallah alladhi ja'at bihi rusul. Dia tidak menerima petunjuk dari Allah yang dibawa oleh para rasul. Ya. Jadi hidayah itu ada dua. Ya. Ada hidayah petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Ya. Dan ada hidayah keinginan untuk menerima petunjuk itu. Paham ini? Hidayah ada dua. Ada hidayah yang dilalah namanya, ditunjuki. Jadi ada orang menyampaikan ini kebaikan, ini jalan menuju surga, hati-hati, ini jalan yang mengantarkan ke neraka. Itu petunjuk. Ya, itu petunjuk. Ya. Terima tidaknya orang, terima tidaknya, ya, terima tidaknya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikenal dengan apa? Hidayatut taufiq wal ilham. Iya, hidayatu at-taufiq wal ilham. Ya, makanya dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai wahai Muhammad, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang kehendaki. Hidayah siapa ini? Hidayah ilham, taufik, keinginan untuk memeluk, keinginan untuk menerima. Tapi dalam ayat yang lain Allah bilang, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus, maksudnya menunjuki kebaikan. Ya, ini namanya hidayatud dilalah, menunjukkan. Ya, jadi subhanallah, dalam kehidupan ini semua orang sebenarnya diberi hidayah. Ya, semua orang punya potensi untuk dapat apa? Hidayah. Cuman di antara manusia ada yang menerima, di antara mereka ada yang apa? Ada yang menolak. Ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibahasakan di sini haqqat alaihi dhalalah. Ya, ada orang yang disesatkan oleh Allah karena memang dia berhak untuk sesat. Ya.
keinginan jiwanya memang dia mau menjadi orang yang tersesat. Ya, jadi jangan lagi mempertentangkan takdir lagi. Oh, kan kita ditakdirkan apa? Sesat, makanya kita sesat. Tidak boleh begitu. Ya. Di antara akidah orang-orang musyrikin, mereka mempertentangkan. Dia bilang dalam Al-Quran dikatakan, ya, walau sya'a rabbuna ma asyrakna, atau yang semakna dengan itu. Kata mereka, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ini mempertentangkan apa? Jadi dia melakukan maksiat, dia bilang, ini saya melakukan maksiat karena Allah yang apa? Allah yang kehendaki, saya tidak bisa apa-apa. Ini namanya mempertentangkan lagi. Jadi kalau kita kembali, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat seorang rasul, ya, Syekh di sini terangkan, di antara mereka ada yang mendapat petunjuk karena mengikuti rasul itu. Ya. Dan di antara mereka ada yang berhak mendapatkan kesesatan karena dia berpaling dari mengikuti petunjuk yang dibawa oleh rasul itu. Ya, jelas ya? Makanya sering ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sering saya sampaikan di pengajian-pengajian bahwa dari semua nikmat, ya, yang pernah kita rasakan dalam hidup ini, di akhirat nanti, ya, ketika awal manusia menginjakkan kakinya dalam surga, semua nikmat itu terlupakan. Hanya satu nikmat yang dia ingat. Antum masih ingat? Nikmat apa yang diingat oleh penghuni surga? Nikmat hidayah. Ya, tidak ada nikmat apapun, kenikmatan yang pernah dia rasakan dalam kehidupan ini, ya, yang pernah dia nikmati dalam hidup ini, di akhirat lupa semuanya. Yang diingat itu hanya satu, nikmat hidayah. Ya, dan ini nikmat hidayah ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang apa? Ditakdirkan dia sesat. Ya. Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah, penghuni surga. Mereka bilang segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami. Ya, seandainya bukan hidayah dari Allah, maka kami tidak bisa seperti ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan bisa memberi hidayah berada di atas hidayah seandainya bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya, di perang Khandaq. Dia pada saat Nabi SAW menggali parit persiapan perang bersama para sahabatnya, kata Nabi SAW, wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, seandainya bukan hidayah dari Allah, maka kita tidak akan bisa seperti ini. Seandainya bukan hidayah dari Allah, kita tidak bisa salat. Ya, seandainya bukan hidayah dari Allah, kita tidak bisa berpuasa, kita tidak bisa beribadah. Tapi karena kita mendapatkan hidayah, maka ya, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang mungkin banyak manusia di luar sana dia tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dipilih sebagai atau di antara hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat besar ini, yaitu nikmat hidayah. Baik. Thumma qala, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada rasul itu, apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali saya, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa hadha tauhidu alladhi khuliqu lahu, inilah tauhid yang mereka dicipta dengannya. Ya, wad'u ilaihi, ya, mereka disuruh, huwa tauhidul ilahiyah, itulah tauhid ibadah, tauhidul qasdi wat talab. Ya, tauhid al-qasdi wa talab ini penamaan lain dari tauhid uluhiyah, ya. Jadi tauhid uluhiyah itu kadang disebut tauhid ilahiyah,
karena dikatakan tauhidul qasdi wa talab. Wa amma tauhidur rububiyyati, adapun tauhid ar-rububiyah, wa tauhidul asma'i was sifat, ya, tauhid asma' was sifat, wa tauhidul af'al, ya, fa huwa tauhidul ilmi wal i'tiqad, tauhid al-ilmi wal i'tiqad. Wa aktsarul umami qad aqarru bihi lillah, kebanyakan umat mereka mengikrar, mengakui tauhid ini, tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah. Jadi apa namanya, gampangannya begini, para ulama, ya, mereka membagi tauhid menjadi tiga, ya. Para ulama membagi tauhid menjadi tiga supaya mudah dipahami, ya. Mereka bilang tauhid itu ada tiga. Asalnya tauhid tidak terbagi, asalnya tauhid tidak terbagi. Tapi kenapa para ulama membagi tauhid menjadi tiga? Ya, karena di antara manusia ada yang mengingkari bahagiannya, makanya dibagi. Ya kan, ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, meyakini bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak ada selainnya. Itu namanya uluhiyah. Yang kedua ada namanya tauhid apa? Rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah itu artinya mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya mengesahkan Allah dalam mencipta, memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan, itu diesahkan. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberi rezeki, kecuali tidak ada yang mematikan, tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada semuanya bisa mengatur kecuali itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Yang ketiga namanya asma wa sifat, mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifatnya, menetapkan bahwa Allah memiliki nama, menetapkan Allah memiliki sifat. Ya, tapi nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menolak. Nah, itu dari keyakinan. Ya, terkait tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tiga tauhid ini kenapa dibagi menjadi tiga? Karena sebagian manusia mengingkari. Ya. Sekarang kata Syekh di sini, ya, kata Syekh di sini, tauhid yang dengannya manusia dicipta adalah tauhidul ibadah. Maksudnya, tidaklah Allah menciptakan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Itu tauhid ibadah. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Adapun tauhid rububiyah, yaitu mengakui Allah satu-satunya mencipta, memberi rezeki, mengatur, itu orang-orang musyrikin mengakui. Ya. Orang-orang musyrikin mereka akui itu. Mereka ikrar. Makanya kata Syekh di sini, aktsarul umam, kebanyakan umat mereka akui ini. Mereka tetapkan bagi Allah bahwa Allah betul yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya. Makanya betul ya, di Qawaidul Arba itu pernah kita baca. Iya. Kenapa Syekh pengarang kitab Tauhid, Syekh Muhammad rahimahullah berpemahaman dalam kitab Qawaidul Arba mengatakan kesyirikan yang terjadi sekarang itu lebih parah dibandingkan kesyirikannya orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena beliau memetik ayat, mengambil faedah bahwa kalau orang-orang musyrikin dahulu mereka mengikrar, mengakui tauhid rububiyah. Ya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya, kalau kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur, siapa yang memberi rezeki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, ya, la yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang musyrikin sekarang, ya, ditanya, siapa memberi rezeki kepadamu? Oh, ini saya ini benda yang saya pelihara ini mendatangkan rezeki. Paham ya? Ada orang yang meyakini bahwa benda ini bisa mendatangkan rezeki. Ya, kalau ini bisa ini. Kalau itu kan namanya cacat dalam apa?
Orang yang meyakini ada yang bisa mendatangkan barakah selain dari Allah, itu namanya cacat dalam apa? Rububiyah. Jadi kalau orang musyrikin dahulu meyakini Allah yang memberikan itu semuanya, kalau orang sekarang, sebagian manusia sekarang, jangankan dalam masalah ibadah, masalah memberi rezeki saja masih yakin ada selain Allah yang bisa apa? Berarti lebih cacat. Ya, lebih parah daripada. Makanya Syekh di Qawaidul Arba itu seperti itu, memberikan kesimpulan ya, bahwa musyriku zamanina aghladu syirkan. Ya, orang musyrikin di zaman kita lebih kental kesyirikannya daripada kaum musyrikin di zaman dahulu. Ya, makanya Syekh di sini, Syekh Abdurrahman rahimahullah mengikrar, katanya, wa aktsarul umami qad aqarru bihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Tentang tauhid ar-rububiyah ini kebanyakan umat mengakui. Ya, dan fitrah manusia seperti itu. Tidak ada fitrah manusia yang mengingkari, kecuali memang orang-orang yang keluar dari fitrahnya. Ya, misalnya seperti orang-orang liberalisme, orang-orang ateis yang semisalnya memang fitrahnya rusak. Ya, yang mengatakan ya manusia itu tidak ada yang membinasakan mereka kecuali hanya waktu. Kalau mereka meninggal ya begitu orang meninggal, setelah meninggal tidak ada apa-apa. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang menghancurkan, membinasakan kita kecuali waktu saja. Ya, kalau menurut keyakinan orang-orang ateis, orang-orang liberalisme, tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya apa? Waktu. Maksudnya kalau manusia sudah habis waktunya, itu sudah selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Ya, meninggal ya sudah selesai, tidak ada lagi dibangkitkan. Ya, tidak ada lagi pertanggungjawaban. Dan ini namanya orang yang apa? Rusak dari fitrahnya. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, wa amma tauhidul ilahiyati fa aktsaruhum qad jahaduhu. Adapun tauhid ilahiyah, ya tauhid ibadah maksudnya, kebanyakan mereka, ya kebanyakan umat mereka mengingkarinya. Kama qala ta'ala an qaumi Hudin, sebagaimana firman Allah tentang kaum Hud, lamma qala lahum, tatkala dikatakan kepada mereka, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, beribadahlah kalian kepada Allah, mengapa kalian beribadah kepada selainnya? Qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Ya, mereka mengatakan, ya, apakah kami datang ya kepadamu, engkau datang kepada kami, apakah engkau datang kepada kami lina'budallaha wahdah, agar kami beribadah hanya kepada Allah? Ya, mereka terheran-heran, apakah kami harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya? Ini yang mereka tidak mau. Jadi maunya itu, ini umat-umat ya yang mengingkari tauhid ilahiyah, maunya mereka ya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi minta juga kepada selain Allah. Begitu harusnya maunya mereka. Dan sama juga keyakinan orang-orang Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat kata Syekh, wa qala musyriku Quraisyin aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, dan orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, apakah ya sesembahan, ya apakah kita harus menjadikan sesembahan itu hanya satu? Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang ujab, menakjubkan. Ya, jadi maunya orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW beribadah juga, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beribadah juga kepada berhala mereka. Maunya mereka seperti itu. Ya, makanya ketika Nabi SAW naik di bukit yang tinggi, kemudian beliau mengatakan, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaumku ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Nah, ini jawaban kaumnya. Kata orang-orang Quraisy, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah kami harus menjadikan sesembahan itu hanya satu? Ini sesuatu yang menakjubkan. Ya, ini ajaib. Ya, jelas ya?
Dan sama kejadian yang diucapkan oleh musyrikin di zaman dahulu itu juga yang diucapkan oleh orang sekarang. Cuma bahasanya yang berbeda. Ya, lihat nih orang-orang sekarang. Kalau ditanya, ayo bertauhid. Ya, kalau dilarang dari kesyirikan, paling nenek moyang. Apa tuh engkau? Tahu beru kok. Ya istilahnya orang. Apa tuh engkau? Orang baru lahir. Iya. Sama jawaban orang-orang dahulu. Ma wajadana alaihi aba'ana. Yang seperti ini kami tidak pernah dapati dari nenek-nenek moyang kami dahulu. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi ketika datang Rasul kepada mereka, mengajak mereka tauhidkan Allah, ya mereka bilang, yang seperti ini kami tidak pernah dapati pada nenek-nenek moyang kami dahulu. Iya. Datang orang sekarang ditanya seperti itu, ya begitu juga jawabannya. Oh, ini tidak ada di zaman kita. Nenek moyang kita dahulu tidak pernah seperti itu. Ya, belum lagi kata-kata yang pedis. Anak beru, anak apa, macam-macam orang sekarang. Jelas ya? Taib. Kata Syekh, wa hadhihi al-ayatu wa hiya qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Terakhir, tubayyinu ma'na al-ayati allati qablaha wa kadzalika al-ayatu ba'daha wa anna al-murada bil ibadati allati khuliqu laha hiya al-ibadatu al-khalisatu allati lam yalbasha syirkun bi ibadati syai'un siwa Allahi kainan ma kana fala tasihul a'mal illa bil bara'ati min ibadati kulli ma yu'badu min dunillah. Baik. Maka ayat ini, yaitu ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyuruh beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, menerangkan, ya, memperjelas makna ayat sebelumnya. Ya, demikian pula ayat-ayat yang datang setelahnya, bahwa yang diinginkan dengan ibadah, ya, yang mereka dicipta dengannya adalah al-ibadatul khalisah, yaitu memurnikan ibadah yang tidak dicampuri oleh kesyirikan. Ya, yang tidak dicampuri oleh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya, makanya seseorang itu tidak cukup dibilang salat, ya, tapi dia juga meminta kepada selain Allah, itu tidak cukup. Ya, tapi yang namanya ikhlas beribadah itu dia beribadah kepada Allah dan dia tolak semua yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, itu baru benar. Makanya kata Syekh, fala tasihul a'malu illa bil bara'ati min ibadati kulli ma yu'badu min dunillah. Tidak akan benar amalan seseorang, ya, tidak akan syah amalan seseorang kecuali berlepas diri dari semua peribadatan yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kira cukup dulu. InsyaAllah ta'ala setelahnya nanti kita baca. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.